Kira-kira di fenomena banyaknya teman-teman kita yang tidak banyak melalui tahapan pendidikan agama yang cukup ketat, apa yang membuat mereka cukup berani untuk keluar menjadi apa ya? Jadi apa dai penceramah. Mubalik. Ya, pertama mungkin karena mereka memiliki semangat yang tinggi untuk katakanlah menyampaikan Islam. Tapi sayangnya mereka itu tidak kemudian memperkaya diri dulu. Berguru pada orang yang baik dan benar gitu loh. Bahwa sebetulnya untuk bisa menjadi orang yang menyampaikan Islam itu kita harus menguasai ilmu-ilmu keagamaan. Memang ada hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Itu sering dipakai. Iya, sampaikanlah dariku walau cuma satu ayat. Ingat, ini konteksnya itu Nabi bersabda kepada para sahabat. Ketika itu belum ada fikih, belum ada usul fikih, belum ada ilmu mustalahul hadis, belum ada ilmu tafsir dan lain sebagainya. Jadi sahabat itu memang memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang turun, yang sudah disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir mendengarkan, itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Konteksnya itu. Iya. Nah, kalau di zaman sekarang konteksnya itu balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau cuma satu ayat, itu masih tetap berlaku. Tapi sebelum kita menyampaikan satu ayat, kita harus paham betul makna ayat itu gitu loh. Bagaimana pandangan ulama terhadap ayat itu? Dari sisi kebahasaan, dari sisi tafsirnya, dan lain sebagainya. Pasti kan beragam. Nah, tidak boleh kemudian orang itu menggunakan istilah, kadang-kadang saya suka, ada orang menggunakan tadabbur Al-Quran. Tapi dilakukan oleh orang yang bahasa Arab nggak ngerti. Nasikh mansuh nggak ngerti. Ayat-ayat yang muhkamat mutasyabihat dia nggak ngerti. Yang mutlak muqayyad dia nggak ngerti. Nasikhah mansuhah dia nggak ngerti. Asbabun nuzul dia nggak ngerti. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan ayat-ayat itu secara baik dan benar kalau yang demikian itu mereka tidak mengerti. Minimal ya baca tafsir lah. Kan tafsir beragam, luar biasa. Jumlahnya ribuan kitab-kitab tafsir itu. Nah, disinilah jadi balighu anni walau ayah itu. Sampaikan dariku walau coba satu ayat dalam konteks sekarang ini. Sebelum kita sampaikan, kita pahami dulu dengan baik dan benar. Dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang memang akan memperkaya kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Dan menjaga kita agar tidak salah tafsir. Tidak salah tafsir. Nah, yang namanya kembali kepada Al-Quran, kita ini sebagai santri tidak pernah meninggalkan Al-Quran gitu loh. Karena kita belajar itu fikih, ya, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu semua sumbernya dari Al-Quran gitu loh. Jadi term untuk kembali nggak cocok sama kita kan? Nggak cocok. Emang kita pernah meninggalkan Al-Quran? Kan nggak pernah kita meninggalkan Al-Quran gitu loh. Nah, kadang-kadang ada istilah itu kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, kembali kepada Al-Quran. Tapi maksudnya kadang-kadang keliru, bahkan batil. Karena dengan demikian mereka seolah-olah ingin menghancurkan peradaban ilmiah Islam yang sudah dibangun oleh para ulama itu. Dari generasi ke generasi. Ingat, para ulama itu membangun madhab itu tidak sembarangan. Itu butuh waktu yang lama. Ya tentu dimulai dari guru utamanya, yaitu Nabi besar Muhammad. Kemudian sahabat, tabi'in, ulama-ulama madhab, itu mereka bersambung antara Nabi sampai para ulama, sampai ulama-ulama di zaman sekarang ini dengan apa yang kita kenal istilahnya sanad. Oke, Ustaz. Kurban yuk. Bingung mau korban di mana? Di Enkarlasisun aja. Barang program Nusantara Berkurban. Banyak pilihan harganya loh, dengan kualitas terbaik dan sesuai syariah. Pembayarannya mudah, baik transfer maupun online. Dikelola secara profesional dan amanah. Selain itu, kamu bisa tentuin sendiri lokasi kurbanmu. Mau di Indonesia atau di luar negeri, seperti Sudan, Bosnia, Palestina, dan negara lainnya. Yuk kurban sekarang. Nusantara Berkurban, solidaritas tanpa batas.